Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Azab Dukun Berkedok Ustadz. Langsung saja kita simak. Tak ada yang mengenal siapa sebenarnya Haji Surya sebelum ia datang ke kampung itu. Ia muncul tiba-tiba, membawa mobil mewah dan mengenakan jubah putih bersih yang kontras dengan suasana desa yang sederhana. "Saya baru pulang dari Madinah," katanya dalam ceramah pertama di masjid desa. Ia mengaku telah belajar langsung dari para ulama besar, bahkan sempat beruzlah di padang pasir bersama para wali. Warga kampung yang jarang mendengar ceramah terpesona oleh gaya bicaranya yang tenang dan menggetarkan. Dalam waktu seminggu ia sudah membuka majelis zikir khusus, terbatas hanya untuk mereka yang mau bersedekah minimal 2 juta rupiah. Ia bilang itu bukan bayaran, tapi maharnya ilmu langit. Yang datang makin banyak, apalagi setelah muncul kabar seorang ibu sembuh dari penyakit menahun setelah diberi air doa olehnya. Meski tak ada yang tahu bahwa ibu itu juga sedang menjalani pengobatan medis di kota. Namun di balik jubah dan senyuman ramahnya, Haji Surya menyimpan rahasia gelap. Dulu ia hanyalah dukun kampung dari wilayah lain, yang sempat nyaris dibakar warganya sendiri karena tertangkap melakukan ritual pemanggilan jin dengan tumbal ayam hitam. Setelah menghilang beberapa tahun, ia muncul kembali dengan identitas baru. Kali ini lebih canggih, mengutip ayat, menyelipkan hadis, mencampur mantra dengan istilah syar'i. Ia tahu orang sekarang lebih percaya jubah daripada akhlak. Setiap minggu ia menjual air berkah yang katanya dibacakan Asma 99 derajat malaikat. Menjual garam ruqyah yang sudah dibacakan mantra suci dari langit ke-7. Ia juga menjual pasir surga, jimat dari Yaman, dan jikir-jikir rezeki kilat yang dicampur dengan ritual aneh seperti saat mengamalkan jikir ini dan itu harus membalik celana dalam. Jika ingin usaha lancar harus menyebar air rendaman celana dalam di depan tempat usaha, dan ritual menjijikkan kaum jahiliyah lainnya. Ia bahkan berkata bahwa siapapun yang ingin cepat kaya bisa mentransfer infak niat ke rekening pribadinya. "Niatkan saja lillah," katanya sambil tersenyum. Anehnya, banyak warga yang patuh. Bahkan ada yang menjual sawah demi ikut program hijrah harta menuju berkah. Beberapa ustadz lokal mencoba memperingatkan warga, menyebut dalil-dalil yang diputarbalikkan Haji Surya. Tapi mereka malah dituduh hasad. "Jangan ganggu wali Allah," kata para pengikutnya. "Kalau kalian hina dia, hidup kalian tak akan selamat." Sejak itu, siapapun yang bicara buruk tentang Haji Surya mulai mengalami kejadian aneh. Padi yang gagal panen, ayam yang mati mendadak, anak sakit tanpa sebab. Tak ada yang berani bicara lagi. Nama Haji Surya makin agung, bahkan mulai dipanggil Tuan Guru. Ia mulai menggelar majelis-majelis tertutup di rumah besarnya, hanya untuk orang kaya dan pejabat. Di sana ia menjual ilmu kekebalan rezeki, lengkap dengan bacaan yang hanya boleh dibaca saat bulan gelap. Tak ada yang tahu isinya, karena dia bilang, "Ini bukan untuk orang awam, ini untuk ahli langit." Di balik semua itu Haji Surya tertawa sendiri. Ia merasa menang. Mantra lama bisa dipakai lagi, asal dibungkus dalil agama, hehehe. Bisiknya pada dirinya sendiri saat bercermin sambil menyeringai. Di kamar pribadinya, ia masih menyimpan kitab tua berisi nama-nama jin. Hanya sekarang ia menambahkan ayat-ayat suci di sampingnya agar terlihat seimbang. Padahal, itu semua hanya kamuflase. Yang ia sembah bukan Tuhan tapi keserakahan. Namun ia tak tahu, langit tak akan diam selamanya. Karena meski manusia bisa dibutakan oleh jubah, Allah tidak pernah tertipu oleh pakaian luar. Dan azab itu sedang menyusun langkahnya. Hari-hari berikutnya, ajaran Haji Surya makin aneh. Ia mulai mengatakan bahwa tidak semua yang haram itu haram secara batin. Ia mencontohkan bahwa riba bisa jadi halal jika diniatkan untuk membangun umat. Ia juga bilang zina bisa diampuni, asalkan dilakukan dengan orang yang dicintai setulus hati, suka sama suka dan tanpa paksaan, meskipun itu pasangan teman sendiri. "Allah Maha tahu isi hati," katanya sambil tersenyum, membuat beberapa jemaah perempuan menangis haru.
Ajaran-ajaran ngawur itu dikemas dengan kalimat puitis dan dalil setengah jadi. Dan anehnya, makin banyak yang percaya. Orang-orang yang dulu taat mulai bingung. Mereka yang dulu rajin salat mulai lebih sibuk ikut pengisian energi rohani. Versi Haji Surya, ritual aneh yang dimulai dengan bacaan zikir, dengan joget-joget yang tidak jelas, hanya terdengar seperti ucapan hu ha hu ho he, tapi diakhiri dengan kalimat-kalimat mantra dalam bahasa Arab campur Sunda yang tak dipahami siapapun. Ketika ada yang bertanya, ia hanya menjawab, itu bahasa malaikat, tidak semua boleh tahu. Tak cukup di situ, ia mulai menetapkan tingkatan ruhani bagi jemaahnya. Yang bisa menyetor infak lebih banyak akan naik level lebih cepat menuju pintu langit ketujuh. Bagi yang tak mampu, didoakan dari kejauhan saja, maka muncullah istilah baru, santri prioritas. Ini semua ia bungkus dengan embel-embel. Bukan tentang uang, tapi kesiapan ruhani. Harta hanya sarana. Namun malam-malamnya tak lagi tenang. Ia mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya ada orang-orang berpakaian compang-camping yang duduk melingkar membaca Al-Quran. Tapi wajah mereka berdarah, mata kosong. Setiap kali mereka membaca ayat, darah menetes dari langit. Kadang suara mereka berubah jadi jeritan. Haji Surya terbangun basah keringat, namun ia abaikan. Ini cuma mimpi. Gangguan jin biasa, pikirnya sambil menyalakan dupa dan membaca doa-doa rekaan sendiri. Hingga suatu malam saat ia tengah mengisi majelis zikir intensif, listrik padam. Lilin dinyalakan, tapi tak satu pun bisa bertahan menyala. Angin entah dari mana berhembus kencang, membuat jubah putihnya melambai seperti kain kafan. Dalam gelap, terdengar suara berat yang tidak keluar dari mulut siapapun. Kau bacakan nama Tuhanmu dalam kebohonganmu. Jemaah lari tunggang langgang, tapi Haji Surya terpaku. Ia tahu itu bukan suara manusia, bukan pula jin yang biasa ia kendalikan. Itu suara dari tempat yang lebih dalam, lebih kelam. Ia gemetar, namun masih mencoba berlagak tenang. Ia angkat tangannya, membaca ayat kursi, namun lidahnya keluh. Tak satu huruf pun keluar. Dan malam itu ia melihat untuk pertama kalinya sosok hitam besar di belakang cermin yang memandanginya dengan mata merah padam. Bukan sekadar melihat, tapi menertawakannya. Sejak malam itu cermin di rumah Haji Surya tak pernah lagi menampilkan pantulan wajar. Setiap kali ia berdiri di depannya, ia melihat sosok dirinya, tetapi dalam keadaan membusuk. Matanya kosong, kulitnya terkelupas, mulutnya berdarah. Kadang tubuh dalam cermin itu mengucapkan ayat Al-Quran, tapi dengan nada menyeramkan, disusul tawa menggelegar yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ia sempat mencoba menutup cermin dengan kain, tapi setiap malam kain itu terlepas sendiri, jatuh tepat saat ia menatap ke arahnya. Berhari-hari ia mengurung diri, ia tidak lagi muncul di majelis. Para pengikutnya mulai bertanya-tanya, tapi ia kirim pesan bahwa ia sedang berkhalwat khusus untuk mendapat wahyu baru. Kenyataannya, ia sibuk menyiram rumah dengan kembang 7 rupa dan membakar kemenyan sambil membaca mantra lama. Mantra kuno peninggalan dukun generasi sebelumnya. Namun, semua itu tak berhasil meredam keganjilan. Puncaknya terjadi saat salah satu santri fanatiknya, Ujang, menemukan buku catatan tua yang jatuh dari rak di kamar pribadi Haji Surya. Buku itu berisi daftar nama jin yang pernah dipanggil, lengkap dengan ritual tumbalnya. Di antara tulisan Arab gundul, ada juga daftar nama orang-orang yang mengaku disembuhkan oleh air doa Haji Surya. Nyatanya, mereka hanya menjadi media pengikat bagi makhluk-makhluk halus, bukan sembuh, melainkan dipindah deritanya ke orang lain. Ujang yang polos langsung menyebarkan foto halaman itu di grup WhatsApp pengajian. Kaget dan panik melanda desa. Semua yang pernah ikut majelis zikir khusus merasa ditipu. Tak sedikit yang sakit mendadak setelah membaca pesan itu. Bahkan salah satu ibu yang dulu sembuh dari tumor mengalami mimpi aneh. Dililit ular hitam setiap malam dan bangun dengan lebam-lebam di leher. Salah satu ustadz desa, Ustadz Ridwan, mengumpulkan warga dan mengadakan ruqyah massal. Waktu itulah nama Haji Surya disebut dalam setiap keluhan orang yang kesurupan. Mereka berteriak-teriak, "Dia tukang sihir, dia penyesat."
Tak butuh waktu lama sampai kabar itu menyebar ke desa tetangga, lalu ke media sosial. Dari pahlawan spiritual, Haji Surya kini disebut sebagai dukun berkedok ustadz. Tapi Haji Surya tidak melarikan diri. Ia terlalu yakin bahwa ia masih bisa mengendalikan semuanya. Ia bilang, ini cuman ujian, nanti mereka sadar lagi. Tapi malam harinya saat ia berwudu, air keran memuncratkan darah. Ketika ia mengucap bismillah di mulutnya terasa pahit dan panas, seperti bara api. Ia berteriak, tapi suaranya berubah. Bukan suaranya sendiri, tapi suara orang-orang yang pernah ia tipu, memanggil namanya dalam nada dendam. Langit malam itu gelap seperti tertelan kabut. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Di rumah itu, semua kaca mulai retak satu persatu, seolah rumah menolak keberadaan Haji Surya. Ia duduk lemas di sajadah, tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin. Ia mulai sadar, ini bukan lagi tentang jin atau mantra. Ini azab yang turun perlahan, yang datang tanpa bisa dihentikan. Daki azab Allah sekali mengetuk, tak pernah salah alamat. Malam terakhir hidup Haji Surya bukan malam biasa. Hujan tak turun, tapi bau tanah basah menyelimuti rumahnya. Angin menggila meski jendela tertutup rapat. Ia terduduk di ruang tamunya, menggenggam tasbih yang tak henti-henti berputar di jarinya. Namun tak satu zikir pun bisa ia lafalkan dengan khusyuk. Lidahnya kaku, hatinya guncang. Satu persatu bayangan wajah orang-orang yang ia tipu bermunculan di sekelilingnya. Muncul dari sudut gelap ruangan seperti kabut yang berwajah manusia. Lalu terdengar suara adzan. Tapi bukan adzan dari masjid. Ini adzan lirih, penuh ratapan, seperti berasal dari perut bumi. Tak ada lafaz hayya 'alas shalah. Yang ada hanyalah suara tangisan, menyebut namanya. Surya, Surya, tempatmu bukan di saf, tapi di liang. Ia mencoba melarikan diri keluar rumah. Tapi setiap kali kakinya melangkah ke pintu, tubuhnya seolah tertolak kembali ke dalam. Seperti ada batas tak kasat mata yang melingkarinya. Rumah itu berubah seperti penjara, dan ia adalah tahanan yang dikurung oleh dosa-dosanya sendiri. Cermin di setiap ruangan memantulkan dirinya, bukan satu tapi ratusan pantulan dengan ekspresi berbeda. Marah, jijik, menangis, tertawa keras. Semuanya menggambarkan wajah batinnya yang selama ini tersembunyi di balik sorban putih. Tengah malam, ia mendengar ketukan di pintu. Pelan tapi konsisten. So tok tok tok. Ia tahu tak ada orang di luar, tapi suara itu terus datang. Hingga akhirnya, bukan pintu yang terbuka, melainkan lantai tempat ia berdiri. Sebuah lubang menganga, hitam, dalam, dan tak berdasar, seperti jurang. Dari lubang itu, keluar suara-suara kesakitan yang familiar. Tangisan, teriakan, lalu ayat-ayat Al-Quran dibacakan, tapi dengan nada penuh amarah. Celakalah orang yang menyesatkan umat Tuhan dengan menyebut nama Tuhan. Tubuh Haji Surya jatuh terduduk, matanya nanar. Ia teriak sejadi-jadinya, memohon ampunan. Tapi suaranya lenyap, seperti tersedot ke dalam jurang itu. Ia mencoba bersujud, namun lantai berubah jadi bara. Keningnya terbakar, namun ia tak bisa mundur. Seolah alam berkata, kau akan sujud, tapi bukan karena taubat, melainkan karena terpaksa. Ketika fajar menyingsing, warga menemukan rumah Haji Surya terbuka lebar. Tapi tak ada siapapun di dalam. Semua barang berserakan, namun tak ada tanda-tanda perusakan. Hanya satu hal yang mencolok. Di tengah ruangan, sajadah hangus dengan tasbih meleleh di atasnya. Di tembok tertulis dalam tulisan seperti darah. Barang siapa mempermainkan agama untuk menipu manusia, maka neraka mempermainkannya lebih dulu sebelum ia mencium kematian. Haji Surya tak pernah ditemukan. Sebagian percaya ia kabur. Sebagian lagi bilang ia disembunyikan oleh jin yang dulu ia perbudak. Tapi bagi yang pernah melihat isi rumah itu, satu hal jadi pasti. Bukan manusia yang membawanya pergi. Dan azab tak pernah keliru memilih jalan. Selesai.